Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 1001 Ide. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan tematik kelas 5 halaman 19 sampai dengan halaman 27. Namun sebelum lanjut video, silakan adik-adik untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari channel kakak ini. Kita mulai dengan halaman 20. Di halaman 20 ada teks mengenal letak geografis Indonesia. Kakak akan bacakan untuk paragraf yang pertamanya. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah negara atau daerah dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Untuk selanjutnya silakan adik-adik baca teks tersebut dan adik-adik pahami teks tersebut. Masih di halaman 20, ini ada sebuah peta, yaitu peta Indonesia dengan 34 provinsinya. Ini dari Sabang sampai Merauke gitu kan, dengan wilayah lautnya, perbatasan wilayah lautnya dan wilayah daratnya. Selanjutnya di halaman 21 ada pertanyaan. Pertanyaan adalah menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Ini adalah jawaban lengkapnya. Kakak akan bacakan. Pada sebagai contoh adalah paragraf 1, di mana pikiran utamanya adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Sedangkan informasinya adalah letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Masih di halaman 21, perhatikan kembali gambar pada halaman 20. Yang A-nya, tuliskanlah nama negara-negara yang berbatasan wilayahnya dengan Indonesia. Wilayah daratannya ya, jadi Indonesia wilayah daratannya berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Papua Nugini. Yang B-nya, tuliskanlah nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia, di mana perairannya yang mengelilingi adalah Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Selanjutnya masih di sekarang di halaman 22, berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disebutkan dalam bacaan. Pulau yang besarnya adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya untuk di halaman 22 juga, untuk yang D-nya, lingkarilah pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia seperti yang disebutkan di dalam bacaan. Pulau-pulau kecilnya itu, Indonesia itu banyak sekali pulau-pulau kecilnya. Ini adalah sebagian dari pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Indonesia. Contohnya Pulau Nias, ada juga Bangka Belitung gitu kan, ada juga Flores gitu kan. Selanjutnya masih di halaman 22, apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Masih di halaman 22, silakan adik-adik baca teks, dan di sini adalah peta memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama judul peta, yang kedua skala, yang ketiga simbol, yang empat garis astronomis, yang kelima legenda, dan yang keenam adalah mata angin. Selanjutnya kita masuk ke halaman 25. Di halaman 25 ada yang namanya peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Silakan adik-adik baca teks tersebut dan adik-adik pahami teks tersebut gitu kan. Kakak akan bacakan paragraf yang pertamanya, bahwa Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Pada halaman 26-nya, berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pengaruh Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928 adalah menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Di mana Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu karena merasa khawatir jika dalam kegiatan berorganisasi para pemuda atau masyarakat Indonesia melakukan rencana untuk melawan Belanda. Sekarang masih di halaman 26. Yang ketiga, bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini?
Peristiwa Sumpah Pemuda berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sekarang ini untuk selalu memelihara persatuan dan kesatuan agar kita menjadi bangsa yang kuat dan besar. Di nomor 4-nya, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajah. Jawabannya adalah persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajah. Pada masa perjuangan kemerdekaan, para tokoh pejuang dari berbagai suku bangsa, budaya, dan agama saling bekerja sama untuk mewujudkan kemerdekaannya. Selanjutnya, pertanyaan adalah buatlah poster tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan. Ini adalah contoh poster yang bisa adik-adik buat, dimana isinya lah kita pasti bisa. Ayo jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan adik-adik untuk mengembangkan posternya sesuai dengan kreativitas adik-adik semuanya. Oke, selamat membuat poster ya adik-adik ya. Selanjutnya, pada kolom ayo berlatih, apa yang dimaksud dengan letak geografis? Jawabannya, letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Yang kedua, komponen apa sajakah yang ada dalam sebuah peta? Komponen yang ada dalam sebuah peta adalah judul peta, skala peta, simbol, garis astronomis, legenda, dan mata angin. Selanjutnya, untuk di pertanyaan yang ketiga, wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Jelaskanlah makna kalimat tersebut. Jadi jawabannya adalah secara geografis negara Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra, sehingga Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional baik jalur laut, darat maupun udara. Posisi yang strategis ini menguntungkan perekonomian Indonesia. Yang keempat, bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa? Di mana Sumpah Pemuda menjadi peristiwa yang membuktikan bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa karena menggambarkan satu kesatuan, yaitu berbangsa, bertumpah darah satu, dan berbahasa satu. Pada kolom ayo renungkan, nilai-nilai apa saja yang dapat kamu ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda? Ada 3 nilai yang bisa kita ambil, yaitu nilai persatuan dan kesatuan, nilai cinta tanah air, dan nilai rela berkorban. Selanjutnya, menurutmu apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan dengan wilayah negara lain? Yang pertama adalah ikut menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Yang kedua adalah ikut membantu dan mencegah masuknya barang-barang ilegal atau penyelundupan. Demikianlah pembahasan untuk tematik kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.